17 tidak beruntung menjadi suaminya. Ragu dan bingung, jadi kehilangan banyak hal. Karena ragu dan bingung, Marena kembali ke kamar dengan ringan. Setelah naik ke tempat tidur dan menarik selimut, mata bulatnya agak terganggu, dia membayangkan semuanya akan indah. Awalnya, dia ingin memberikan kejutan untuk suami malam ini, dia ingin memiliki hubungan yang intim dengan suami. Kenapa semuanya berubah? Dalam kekecewaan dan imajinasinya, Marena yang sudah lelah bermain di luar, perlahan-lahan meringkuk dan tertidur. Keesokan paginya, antara setengah mimpi dan setengah sadar, Marena berbalik, mengangkat tangannya ke samping, dan kosong, matanya terpejam dan berkata, "Suami." Tidak ada yang menjawab, dan dia memanggil sekali lagi, dan masih belum ada jawaban. Marena membuka matanya, dan mengingat suami yang sedang marah tadi malam dan tidak kembali ke kamar utama untuk tidur. Pria pelit, gumamnya, berbaring telentang, berpikir bahwa suami pasti mendengarnya panggilannya. Dulu, suami datang untuk membangunkannya setelah membuat sarapan, sekarang mendengar suaranya, seharusnya akan segera datang. Tetapi setelah menunggu sebentar, dia tidak melihat sosok suami. Ini membuat Marena tidak dapat menerimanya dan memanggil Irwandi. Suami masih tidak menanggapi, apakah suami sedang membuat sarapan dan tidak mendengarnya. Marena yang menebak-nebak dalam hatinya, bangkit dari tempat tidur dan merasa sedikit kedinginan setelah turun dari tempat tidur. Dia mengenakan piyama tebal, setelah mencuci wajah dan gosok gigi di kamar mandi, dia ke ruang tamu. Dia tidak melihat suami di ruang tamu, dan tidak ada sarapan di meja makan, melirik ke dapur dan masih tidak melihat suami. Apakah suami tidak tidur nyenyak tadi malam, jadi dia bangun pagi dan keluar untuk membeli sarapan. Marena yang memikirkan hal itu dalam hatinya, kembali ke kamar, merapikan rambutnya yang berantakan, merias wajahnya sedikit, mengganti pakaiannya, membawa tas dan datang ke ruang tamu, tetapi dia tidak melihat suami. Dia baru memperhatikan bahwa asbak di meja kopi masih dipenuhi puntung rokok, dan tas kerja suami yang ada di atas meja kopi sudah hilang. Suami tidak membuat sarapan, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Marena yang sedikit tidak percaya, bergegas ke pintu kamar kedua, melihat tidak ada orang di dalamnya, berjalan masuk, melihat selimut ditumpuk rapi di tempat tidur, dan juga berbau asap rokok. Bagaimana bisa suami melakukan ini, tidak membuat sarapan di rumah, juga tidak membangunkannya, dan bahkan merokok di rumah? Marena yang mengeluh, pikirannya agak berantakan. Dia merasa semua ini sedikit tidak nyata, suami telah berubah, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Tidak. Masalah ini harus ditanyakan dengan jelas, dan juga mengapa dia harus merokok di rumah, dan tidak memikirkan perasaannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon suaminya, setelah memasukkan kata sandi dan menyalakan ponsel, dia melihat ada pesan baru di WeChat, Marena yang mengeluh tidak terkendali, dia menelepon suaminya. Telepon berdering lama sekali dan tidak dijawab. Apakah karena suami sedang rapat atau ponselnya ditinggalkan di kantor dan dia sedang keluar? Setelah beberapa saat, mungkin suami akan meneleponnya kembali. Setelah melihat waktu dan masih ada beberapa saat sebelum masuk kerja, Marena meletakkan tasnya, membuka kulkas dan mengambil secangkir yogurt, duduk di sofa, melihat WeChat sambil minum yogurt. Ada pesan yang dikirim oleh So Jun Lu di WeChat tetapi tidak menjelaskan masalah kondom, hanya ucapan selamat pagi. Dan mengirim lelucon, berharap dia melewati hari yang bahagia. Mata Marena sedikit menyipit. Irwandi bangun dan mandi di pagi hari, ragu-ragu, rasa sakit dan kepahitan melintas di matanya, memandang ke arah kamar utama, keluar dan naik bus ke sekitar perusahaan, menemukan restoran untuk sarapan, memesan sarapan, dan makanannya terasa hambar. Setelah beberapa saat, rasanya ada seseorang ada di seberang, mendongak dan melihat Chika yang sedang berbicara sambil tersenyum, berdiri di seberang meja sambil sarapan. Melihat Irwandi melihat arahnya, Chika berkata sambil tersenyum, "Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku panggil juga tidak dengar." "Kebetulan sekali, kamu datang untuk sarapan juga." Irwandi tersenyum. "Aku sering datang sarapan di sini." Chika mengambil cangkir susu kedelai dan bertanya dengan agak samar, "Kakak ipar masih belum kembali?" "Oh, sudah pulang." Irwandi menjawab dengan santai dan menundukkan kepalanya untuk sarapan lagi. "Lalu mengapa kamu datang untuk sarapan?" Chika berkata dengan penasaran, "Di WeChat kakak ipar, bilang kamu selalu membuat sarapan di rumah setiap hari untuk dia." Ini lebih dari setahun yang lalu, ketika pesta rekan kerja, Marena juga hadir dan bertemu dengan Chika, keduanya menambahkan WeChat satu sama lain dan menjadi teman di WeChat. Karena itu, Marena terkadang memamerkan sarapan ke lingkaran temannya, dia biasa melihatnya. "Hehe," Irwandi tersenyum, "mulai sekarang, sarapan kakak iparmu dia bisa membuatnya sendiri. Apakah kamu sudah berkuasa, jadi kamu tidak perlu membuat sarapan lagi?" Chika berkata sambil tersenyum. Dulu mendengar lelucon seperti ini,
Irwandi tidak akan menanggapi, tetapi hari ini dia merasa sangat kesal, 2 suap berturut-turut dan selesai sarapan, berdiri sambil tersenyum, kamu makan perlahan. Aku akan pergi ke perusahaan terlebih dahulu. Dia berkata, membawa tas dan pergi. Chika yang tidak menanggapi untuk sesaat, memandang punggung Irwandi dan bergumam, ada apa? Apakah ada yang salah? Lalu mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, membalik-balik ke atas dan ke bawah, juga tidak melihat pesan dari Marena. Setelah itu, dia menyantap sarapannya dengan cepat, pergi ke perusahaan dengan cepat. Ketika tiba di kantor, baru saja menyeduh teh dan mendengar ponsel berbunyi. Tidak perlu melihatnya sudah tahu itu telepon dari istrinya, karena ini adalah nada dering yang dia tetapkan khusus untuk istrinya. Dia berpikir istri pasti sudah bangun dan menemukan dia tidak di rumah. Irwandi membisukan ponselnya dan meletakkannya di laci. Tadi malam, dia sudah memutuskan, mencari selingkuhannya, dan membalas dendam, kemudian menceraikan istrinya. Karena istri tidak peduli dengan keluarga ini, dan bahkan tidak peduli padanya. Dia tidak perlu menjaga keluarga ini, untungnya tidak ada anak. Meskipun dia membuat keputusan ini, hatinya masam dan tidak nyaman dan bahkan sangat menyakitkan. Tetapi ketangguhan batinnya dan dia yang keras kepala memaksanya untuk membuat keputusan yang menyakitkan dan menyedihkan ini. Pernikahan ini memberinya kebahagiaan dan rasa manis yang salah di permukaan, dan penghinaan di belakang. Sekarang sudah bangun dari mimpi, dan yang tersisa hanyalah kesengsaraan dan kepedihan. Pernikahan setelah bangun dari mimpi adalah untuk mencari selingkuhannya dan membalas dendam. Tidak ada yang masih bisa bahagia setelah penghinaan terhadap diri sendiri. Ini juga merupakan gagasan yang telah dia bangun sejak kecil, jika tidak, dia tidak dapat memiliki prestasi seperti sekarang. Cinta membutuhkan toleransi, tetapi juga harus ada garis bawah dan prinsip. Toleransi tanpa garis bawah adalah konsekuensi dari tidak ada pembatasan, akankah masih ada cinta ke depannya? Harus bersikap baik kepada orang lain, tetapi hasil dari kebaikan bukanlah untuk mempermalukan diri sendiri. Apakah benar-benar berpikir bahwa aku memiliki wajah yang baik dan jujur, dan bisa digertak? Haha, penandatanganan kontrak di rumah sakit masih 4 hari lagi dan bisa mendapatkannya. Pada siang hari, akan pergi ke komplek perumahan untuk melihat kamera CCTV dan menemukan pria itu. Lalu lihat bagaimana Marena masih berdalih. Irwandi yang sedang berpikir baru saja minum secangkir teh dan melihat Chika masuk, dia tersenyum dan berkata, apakah pekerjaanmu terlalu sedikit, jadi menganggur, atau bagaimana kalau aku mengatur pekerjaan untukmu? Kamu berani. Chika menatap mata Irwandi, yang sebenarnya sedang memperhatikannya dengan seksama. Melihat Irwandi masih seperti biasa, dia merasa lega dalam hatinya, dan kemudian tersenyum cerah, kamu berani memberiku lebih banyak pekerjaan, maka aku bisa mengacaukannya. Mendengar ancaman kesal Chika, Irwandi malahan senang, berdiri, menyeduh secangkir teh, dan menaruhnya di meja kopi, kalau begitu silakan minum teh. Ini lumayan. Chika mengangkat dengan cerah, wajahnya yang polos dan cantik, tersenyum indah. Keduanya mengobrol santai dan Chika menyesap teh dan pergi. Dia juga ada pekerjaan, tetapi ketika dia melihat reaksi Irwandi saat sarapan, dia sedikit khawatir, dia curiga ada yang tidak beres dengan Irwandi, jadi dia datang untuk melihatnya. Sekarang melihat Irwandi baik-baik saja, dan dia bisa pergi bekerja dengan tenang. Pada siang hari, ketika Irwandi sedang makan siang di kantin perusahaan, So Junlu terus menelepon dan mengirim WeChat sepanjang pagi. Marena yang sibuk sepanjang pagi, akhirnya menyetujui permintaan So Junlu untuk makan siang bersama. Di restoran makan siang yang indah dan santai, So Junlu khusus memilih tempat di dekat jendela untuk duduk berhadap-hadapan dengan Marena, makan siang dengan santai. Keduanya tidak selalu bersama dan berbisik sambil tersenyum. Penyakit Kendo hampir sembuh jadi dia tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk infus. Ronald yang merasa lega, tidak tahan dengan kekasihnya Lina yang manja dan menemani kekasihnya ke restoran makan siang yang bernama Leisure. Masuk ke restoran makan siang Leisure, Ronald melihat Marena dan So Junlu sekilas, matanya sedikit menyipit, dan menarik Lina untuk pergi. Pada saat ini, Lina juga memperhatikan tatapan Ronald, mengikuti arah tatapan Ronald, dan melihat Marena yang duduk di dekat jendela, berpikir bahwa dia adalah mantan kekasih Ronald, jadi dia tidak ingin pergi dan menarik dia untuk duduk. Jangan buat masalah. Itu sahabat istriku. Ronald berbisik untuk memperingati dia. Berbalik dan berjalan keluar, Lina tertegun sesaat dan hanya bisa meninggalkan restoran makan siang dengan sedih. Masih tidak bisa tahan untuk berbalik melihat Marena melalui jendela kaca. Rambut hitamnya yang halus di pundaknya, dan wajah putih yang cantik dengan riasan yang ringan itu lembut dan menawan, terlihat sedikit sombong dan makan siang dengan santai. Pria di depannya itu tampan dan meregangkan kepalanya, berbicara dan tertawa dengan intim dengannya, dan membuatnya menarik senyumnya. Lina memegangi lengan Ronald dan tidak bisa menahan iri hati dan berkata, sahabat istrimu sangat cantik, dan suaminya juga lumayan. Mereka terlihat cocok. Omong kosong,
Pria itu bukan suaminya, dan aku juga tidak kenal. Ronald menjelaskan. Dia berjalan maju dengan cepat, tetapi dia sangat bingung dalam hatinya, sepertinya Marena dengan pria itu bukanlah masalah. Ah! Lina berteriak dengan lembut, tidak benar, mereka terlihat saling peduli, terutama pria itu, tatapannya seperti ingin memakannya. Hehe, Ronald tersenyum, apakah kamu pernah melihat seorang suami melihat istrinya seperti itu pada saat ini? Hina, Lina mencibir, ini benar juga. Kupikir wanita sombong itu hebat sekali, ternyata begitu juga, menjadi suaminya sungguh tidak beruntung. Memang sayang sekali. Ronald menghela napas dan berkata, suaminya juga pria yang tampan, dan juga sangat berbakat, sangat berpengetahuan, dan sangat senang mengobrol dan minum bersamanya. Tapi dia terlalu memanjakan istrinya. Sekarang bertemu situasi seperti ini. Ayah, tidak peduli lagi, kita cari tempat lain untuk makan siang saja. Pada saat ini, seorang rekan kerja yang lebih baik dengan Octavia, yang bernama Jasmine, juga berjalan ke arah sini. Melihat sekeliling sambil berjalan. 18 memeriksa CCTV komplek perumahan. Bumi selalu berputar, sial atau beruntung, tidak ada yang statis, berpikir orang lain adalah tragedi, mungkin dalam sekejap, perannya akan berubah. Jasmine yang melihat sambil berjalan, berpikir tidak ada kelas di sore hari, setelah makan siang, dia ingin pergi berbelanja. Tanpa sadar melihat Ronald yang dipegang oleh seorang kekasih, dia terkejut, secara refleks tubuhnya ke toko di sebelahnya, dan kemudian merentangkan kepalanya untuk melihat keluar. Pada saat itu, dia berjalan ke tempat parkir setelah mendesah dan bersiap untuk makan di tempat lain. Tapi tidak tahu, barusan dia dilihat oleh rekan kerja istrinya. Ronald yang sial, masih tidak tahu. Tetapi sebenarnya, seringkali berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatu tidak basah? Membawa kekasih jalan-jalan, suatu hari seseorang kenalan akan melihat juga. Cepat atau lambat akan ketahuan. Setelah makan siang, Irwandi pergi ke kantor dengan membawa tas, keluar dari perusahaan sambil menelepon, dan kembali ke komunitas. Datang ke ruang pemantauan, mengetuk pintu, Irwandi yang tersenyum, mengeluarkan rokok dan memberikannya. Halo, apakah aku boleh tahu marga Anda? Halo, staf di ruang pemantauan menerima rokok sambil tersenyum dan berkata, margaku Liu. Apa ada yang bisa aku bantu? Tuan Liu, rumahku di lantai 7 nomor 706. Aku sedang dalam perjalanan bisnis beberapa waktu yang lalu, ketika aku kembali, aku melihat pintu di rumahku sepertinya telah dicongkel, hari ini aku datang ingin melihat CCTV, kata Irwandi sambil tersenyum. Ah, Tuan Liu berteriak terkejut, apakah ada yang hilang? Apakah sudah lapor polisi? Terdiam, dan berkata, secara logika di komplek ini, pada siang dan malam hari, kami selalu melakukan patroli. Hehe, pintunya tidak terbuka, jadi tidak lapor polisi. Irwandi tersenyum, hari ini, hanya datang untuk lihat saja, jadi bisa lebih tenang. Benar juga, aku mengenalmu, dan kami akan lebih memperhatikan gedungmu ke depannya. Tuan Liu berkata sambil tersenyum, kamu adalah penghuni di komplek kami. Ketika kamu masuk dan meninggalkan komplek, kamu biasanya akan menyapa para penjaga, jarang ada orang sebaik dan selembut kamu. Hanya saja tidak tahu namamu. Hehe, namaku Irwandi. Irwandi tersenyum dengan murah hati, demi keselamatan komplek, kalian juga sangat sulit. Penghuni di sini harus berterima kasih kepada kalian. Apalagi, itu adalah takdir bisa saling mengenal di komplek yang sama. Tuan Irwandi terlalu memuji, ini adalah tugas kami. Tuan Liu berkata dan bergeser ke samping, silakan masuk. Terima kasih, karakter istriku sangat ceroboh, sampai sekarang belum menyadarinya dan aku juga tidak berani memberitahunya, aku takut dia khawatir. Irwandi berkata dan masuk ke ruang pemantauan, dan dia penakut. Aku takut mengagetkannya, bahkan semakin takut untuk mengatakan padanya, jadi aku memeriksanya sendiri. Ya, pada umumnya wanita memang lebih penakut. Tuan Liu duduk di depan komputer. Kamu ingin memeriksa CCTV hari apa? Aku sedang melakukan perjalanan bisnis pada tanggal 15 bulan ini dan kembali pada tanggal 21. Mata Irwandi menatap kamera CCTV di dinding dan itu terasa lebih jelas. Kemudian dia berkata, periksa saja beberapa hari ini, sudah merepotkan Tuan Liu. Tidak merepotkan, kata Tuan Liu sambil mengoperasikan komputer sambil berkata. Segera di komputer, waktu perekaman CCTV diatur ke tanggal 15, dan kemudian menampilkan kamera koridor gedung ke-7 dan lantai ke-7. Setelah selesai, Tuan Liu tertegun. Mengapa layarnya hitam? Irwandi yang menatap layar, juga sedikit bingung dan dengan cepat bertanya, Tuan Liu, apa yang terjadi? Jangan panik, Tuan Liu menghibur. Aku pindah ke beberapa hari yang lalu untuk melihat. Tapi itu sama saja untuk beberapa hari sebelumnya, Tuan Liu agak bingung, tapi ini ada kelalaian. Jika diketahui oleh atasan, pasti akan memotong gaji.
Tidak bisa menjawab pertanyaan Irwandi yang berdiri di samping, lalu menyetel CCTV ke bulan depan, dan masih bermasalah. Kamera CCTV di lantai 7 rusak. Tuan Liu memandang Irwandi dengan canggung. Kami akan segera memeriksa. Dia berkata, tidak menunggu Irwandi berbicara. Tuan Liu yang gelisah, berbalik dan menatap komputer lagi untuk mengatur ke CCTV lantai 6 gedung ini dan itu juga bermasalah. Melihat Tuan Liu yang tidak puas, dan dia akan melihat CCTV seluruh gedung 7. Irwandi yang merasa mepet tidak setuju dan berkata, Tuan Liu, karena CCTV rusak, apakah bisa tolong untuk melihat rekaman CCTV di jalan di bawah gedung 7? Baik, Tuan Liu langsung setuju dan pada saat yang sama menyalakan CCTV di gerbang komplek dan CCTV di bawah gedung 7, mengaturnya sesuai permintaan Irwandi dan memainkannya. Tuan Liu, yang tidak tenang, tidak melihat rekaman CCTV, dan berkata, Tuan Irwandi, kamu lihat perlahan, aku akan pergi ke gedung 7 untuk memeriksa kamera CCTV. Tuan Liu bergegas keluar dari ruang pemantauan ketika Irwandi setuju. Melihat Tuan Liu pergi, Irwandi melihat CCTV di trotoar di lantai bawah, tetapi rekaman CCTV itu buruk, berbalik dan ingin memanggil Tuan Liu, tetapi Tuan Liu sudah pergi. Pengoperasian komputer pemantauan sebenarnya sangat sederhana, melihatnya sampai sekarang, Irwandi juga sudah bisa mengoperasikannya, jadi dia memobilisasi CCTV di gerbang komplek dan mempercepat kecepatan pemutaran selama waktu yang tidak penting, dia mempercepat secara manual. Segera, Irwandi akhirnya melihatnya di rekaman CCTV, di sore hari tanggal 20, yaitu, sore sebelum dia kembali, sebelum pulang kerja, mobil merah istrinya dengan cepat melaju ke dalam komunitas kemudian memasuki garasi bawah tanah. Kemudian membuka rekaman CCTV di garasi, dan Irwandi melihat istrinya keluar dari mobil, membuka pintu belakang mobil, mengeluarkan tas supermarket besar dari mobil, menutup pintu mobil, dan berjalan keluar dari garasi. Ketika dipindahkan ke rekaman CCTV koridor, dan tidak ada gambar lagi. Sampai keesokan paginya, dia melihat istrinya, muncul di garasi, mengambil kunci dari tas dan pergi. Irwandi selalu merasa ada sesuatu yang salah, dan setelah memikirkannya, sepertinya dia tidak melihat istrinya menekan remote control atau secara manual mengunci pintu mobil. Apakah istrinya takut dilihat oleh orang yang dikenal dan pergi terlebih dahulu, kemudian selingkuhannya baru turun dari mobil? Memikirkan masalah ini, Irwandi memutar balik rekamannya, membekukan rekaman di mobil istrinya, memperbesar, dan samar-samar melihat hanya ada istrinya di kabin mobil, dan tidak ada seorang pun yang duduk di depan. Lalu mengatur rekaman CCTV ketika istrinya keluar dari mobil dan membawa tas, dan melihat dengan seksama. Ketika istri keluar dari mobil, tas sudah di lengannya, setelah membuka pintu belakang mobil, membawa tas, menutup pintu belakang mobil, dan pergi, memang tidak mengunci pintunya. Dan melihat di belakang dengan hati-hati, memang tidak melihat ada yang keluar dari mobil. Bagaimana cara pria itu datang? Dia membawa mobil sendiri atau berjalan masuk dari luar ke komplek. Dengan keraguan, Irwandi menonton rekaman CCTV setelahnya dengan seksama, dan ada banyak pria lajang yang mengemudi ke garasi, tetapi banyak dari mereka dia tidak mengenalnya, dan juga tidak akrab jadi dia tidak bisa memastikan yang mana. Saat ini dalam komplek, tidak seperti asrama atau unit sebelumnya, setiap rumah tangga pasti saling mengenal. Sekarang di daerah komplek tempat tinggalnya, jika saling mengenal hanya akan menganggukkan kepala. Jika tidak kenal maka akan melewati dan mengabaikannya. Sangat normal jika tidak saling mengenal meskipun di lantai yang sama. Siapa yang kenal siapa? Siapa yang tahu siapa? Dia terus melihat sampai hari dia pulang, Irwandi tidak bisa memastikan bahwa pria itu yang datang ke rumahnya. Jika CCTV di lantai bawah tidak rusak, dan melihat siapa yang masuk ke rumahnya, maka dia bisa memastikannya. Ketika Tuan Liu kembali, dia menyapa, dan mendengarkan penjelasan Tuan Liu, itu tidak lebih dari kualitas kabel kamera CCTV, Irwandi tahu bahwa ini hanya alasan dari Tuan Liu. Setelah beberapa kalimat acuh tak acuh, dengan kekecewaan dan penyesalan, dia kembali ke perusahaan sedikit frustrasi. Tepat ketika Irwandi memeriksa CCTV, Marena yang terlihat sombong, sebenarnya dia sangat bingung dalam hatinya, matanya berulang kali melirik So Junlu di depannya dan beberapa kali dia ingin membuka mulut untuk menanyakannya, mengapa dia harus memasukkan Durex ke dalam tas dan dompetnya, tetapi ragu-ragu beberapa kali dan tetap tidak menanyakannya. Sekarang dia yakin bahwa So Junlu yang memasukkan Durex, karena hanya dia yang ada kesempatan dan waktu. Selain itu, dia mengirim pesan mempertanyakan padanya dalam keadaan marah tadi malam, dan dia juga tidak balas, dan tidak ada penjelasan dan tidak ada penyangkalan. Benar juga, pria itu tidak bersalah, memberikan tas kepada wanita cantik yang sudah menikah, dan juga mengeluarkan uang untuk menemaninya bermain. Dan terutama, wanita cantik ini tidak memiliki nilai lain selain tubuhnya. Lagi pula, bukankah dia memang ingin mendapatkan tubuhnya? Ini mungkin petunjuk dari So Junlu, pikirannya sangat jelas, dia berkata bahwa dia mencintainya dan ingin tidur dengannya. Untuk ini,
Marena tahu segalanya dan tahu apa yang dia harapkan. Semakin dalam So Junlu mencintainya maka semakin baik. Karena itu, dia tidak dapat mempertanyakan beberapa kali. Melirik So Junlu dengan lembut lagi, Marena memikirkan suaminya. Sejauh ini suaminya belum meneleponnya kembali, sepertinya suaminya benar-benar marah, dan dia merasa agak depresi, mengambil tasnya dan berkata dengan dingin, aku akan kembali bekerja. Dan dia hendak pergi. Marena, duduk sebentar lagi, masih terlalu dini untuk kembali bekerja. So Junlu dengan cepat membujuknya dengan lembut, bagaimana kalau kita mencari tempat lain dan minum? Tidak, masih ada urusan di perusahaan. Marena yang membawa tas berkata, berdiri dan berjalan keluar. Aku akan mengantarmu. So Junlu yang tersenyum juga berdiri dan berjalan ke sampingnya, aku kirim WeChat sore nanti, dan aku akan mencari tempat di malam hari untuk makan bersama. Malam hari, mungkin ada urusan. Marena dengan acuh tak acuh, melirik So Junlu yang di sampingnya, nanti kita bicarakannya lagi. Kamu juga tidak perlu mengantarku, aku mengemudi sendiri. Setelah bersikeras untuk mengantar Marena ke tempat parkir, melihatnya melaju pergi, So Junlu dengan senyum di mulutnya, dia cemberut, menyalakan sebatang rokok dan duduk di mobilnya. Dia tidak langsung menyalakan mobil, tapi dia membuka kaca jendela dan bersandar di kursi. Setelah tiba di perusahaan, Marena mulai sibuk tanpa istirahat, dan akhirnya selesai menangani pekerjaan tertumpuk beberapa hari terakhir. Menggerakkan tulang belakang leher bagian bawah, tubuh seksi membentang, lalu melihat jam tangan, sudah lebih dari jam 4 sore. Mengambil ponsel dari meja, Marena ingin mengirim pesan WeChat kepada suaminya, memberitahunya apa yang ingin dia makan di malam hari. Setelah membuka WeChat, dia tertegun, jika sekarang dia mengirim WeChat kepada suaminya, bukankah itu berarti dia membungkuk kepada suaminya dan mengalah? Poin kuncinya adalah dari semalam sampai sekarang, suaminya belum datang untuk membujuk dirinya, dan tidak meminta maaf padanya, dan hari ini bahkan tidak meneleponnya kembali atau membalas WeChat-nya. Marena yang berada dalam suasana hati yang buruk, bermain dengan ponselnya, membuka penemuan di WeChat, dan melihat informasi yang diposting di lingkaran teman-temannya, tetapi dia bahkan tidak ingin membacanya, dia menariknya ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan kemudian kembali ke WeChat dan melihat ada banyak teman WeChat baru di antara teman-teman di atas. Setelah melihatnya sekilas, melihat beberapa pesan WeChat yang dikirim oleh So Junlu, ada lelucon, dan dia mengajaknya untuk makan malam bersama, dan mengatakan dia menemukan restoran yang lezat. Di WeChat, lokasi dan nama restoran sudah jelas dan akan melakukan reservasi setelah Marena setuju. Pergi atau tidak, jika pergi maka pasti akan sangat malam baru pulang. Jika tidak pergi, pergi makan sendirian itu sangat membosankan. Marena yang bersandar di kursi sedikit mengernyit dan ragu-ragu lagi. Selanjutnya 19 kebingungan Marena.